Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ika Adet Sadona Marawa, NPP 31.0721 dari kelas H6 absen 10, praktek perpolisian Tata Pamong, Fakultas Perlindungan Masyarakat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari sistem. Menurut Sarun Dajang tahun 2012, sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Secara umum, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemerintahan. Dalam ilmu pemerintahan dikenal dengan adanya dua definisi pemerintahan, yang ini dalam arti sempit dan arti luas. Tetapi secara umum, pemerintahan merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Selanjutnya, sistem pemerintahan secara umum adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Lebih lanjut, menghubungkan sistem pemerintahan dengan konsep sistem, yaitu sebagai suatu susunan atau tatanan berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan. Filsuf Yunani kuno Aristoteles mengklasifikasi beberapa sistem pemerintahan yang ada, pernah ada, dan mungkin ada. Di antaranya, yang pertama monarki, yang kedua tirani, yang ketiga aristokrasi, yang keempat oligarki, dan yang terakhir demokrasi. Selanjutnya, setiap negara memiliki sistem pemerintahannya masing-masing. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada sistem presidensial, yang kedua sistem parlementer, yang ketiga sistem semi-presidensial, yang keempat sistem komunisme, yang kelima demokrasi liberal, dan yang terakhir ada sistem liberal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat suatu lembaga negara. Sampai di sini, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah menerima konsepsi sistem pemerintahan demokrasi yang bertopang pada asas trias politika, yakni yang pertama ada legislatif, bertugas membuat undang-undang yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua ada eksekutif yang bertugas menjalankan undang-undang yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri. Dan yang terakhir ada yudikatif yang bertugas mengadili apabila terdapat pelanggaran undang-undang yang terdiri dari MA, MK, dan KY. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama ada Orde Lama tahun 1945 sampai 1965. Orde Lama adalah sebuah periode kepemimpinan politik di Indonesia sejak proklamasi hingga lengsernya Bung Karno sebagai presiden. Pada masa ini, negara Indonesia masih bayi, di mana struktur politik dan pelaksanaan pemerintahannya belum bisa dikatakan stabil. Pada periode ini, ada dua tipe demokrasi yang diterapkan, yaitu yang pertama demokrasi liberal, dan yang kedua ada demokrasi terpimpin. Di Indonesia, demokrasi liberal diterapkan pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi liberal yaitu penerapan demokrasi berlandaskan kebebasan individu. Negara memiliki kekuasaan yang terbatas dan perlindungan akan hak-hak individual diutamakan. Karakteristik pada periode ini ditandai dengan lemahnya kekuasaan lembaga eksekutif di hadapan partai politik. Demokrasi terpimpin diterapkan pada tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin bisa dilihat sebagai sistem demokrasi yang ditandai dengan adanya dominasi presiden dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Masa demokrasi terpimpin ini ditandai dengan dominasinya peran seorang presiden dalam proses politik. Peran partai politik tidak terlalu kuat.
Lalu yang kedua ada Orde Baru yang diterapkan pada 1966 sampai 1998. Sistem pemerintahan Orde Baru dimulai dengan munculnya dokumen Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret yang berisi penyerahan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengkondisikan negara yang kacau akibat peristiwa 30 September 1965. Proses pemerintahan berjalan dengan pembenahan sistem politik. Sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa ini diklaim sebagai demokrasi Pancasila. Klaim ini oleh pihak oposisi dinilai sangat problematis karena pemerintahan cenderung otoriter dan Pancasila dijadikan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Gerakan reformasi pada tahun 1998 berhasil menggeserkan Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Selanjutnya yang terakhir ada pasca Orde Baru atau era reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Periode ini dimulai sejak reformasi 1998. Partai politik yang semula disederhanakan oleh rezim Orde Baru menjadi kompleks kembali. Sebanyak 48 partai politik muncul dan berpartisipasi pada pemilu setahun setelahnya. Sistem pemerintahan pasca Orde Baru adalah demokrasi Pancasila. Setidaknya demikian klaim yang disebarkan oleh para tokoh reformasi. Presiden Indonesia pertama pada era pasca Orde Baru adalah B.J. Habibie yang bertugas mengisi transisi selama setahun sampai pemilu presiden diselenggarakan. Pada masa ini, Indonesia sudah mengalami 5 kali ganti presiden dan 4 kali pemilihan presiden. Sampai sekarang, pidato-pidato kenegaraan masih menunjukkan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan Pancasila. Sistem politik Indonesia yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan yang presidensial. Sekian dari penyampaian yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan